Sebenarnya ide awal aku tuh mau ngambil PhD karena aku baca berbagai jurnal gitu Pak, bahwa kecerdasan DNA seorang ibu itu akan diturunkan ke anaknya itu melalui kecerdasan itu Pak. Dan aku senang banget Pak, sebenarnya aku ada baca quotes juga dari Dian Sastro Pak, katanya ibaratnya mau jadi apapun Pak, mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi wanita karir, selama kita melakukan hal yang positif, wanita itu harus berpendidikan tinggi karena ya wanita cerdas akan melahirkan anak yang cerdas gitu Pak. Halo teman HR, apa kabar? Bersama saya Haryajit Ramlan dalam channel HR Room. Kali ini saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh salah satu alpha woman di pasar modal. Ini adalah juga salah satu orang yang sangat berpengaruh juga kalau menurut saya, terutama untuk kalangan milenial ya, yang sering menyampaikan di sosial media. Saat ini dia bekerja sebagai divisi online trading di Ciptadana Sekuritas. Kebetulan saya juga kenal lama ya, udah lebih dari 10 tahun kalau nggak salah ya. Nah ini ketika pertama kali mengikuti Certified Securities Analyst. Nah ini beberapa waktu lalu, saya ingat kalau nggak salah angkatan ke-6 ya. Dan dia juga saat ini hampir menyelesaikan PhD-nya ya. Ini luar biasa. Ya, kira-kira siapa orang ini? Bersama saya hari ini hadir adalah Zabrina Raisa. Nah, apa kabar nih Zabrina nih? Kabar baik Pak Haryajit. Alhamdulillah. Lama banget ya nggak ketemu ya. Ini berapa tahun kita nggak ketemu? Kayaknya hampir. Cuma di WA aja. Iya betul. Nggak pernah langsung ketemu lagi ya Pak ya. Udah lumayan lama ya. Lama juga. Nah ini Zabrina ini ternyata sebagai head, benar ya? Betul Pak. Sebagai head online trading. Ya, ini online trading sekarang berinvestasi saham ini sudah pakai online hampir semuanya ya. Benar. Dan dengar-dengar Ciptadana juga ini lagi menjalani salah satu transaksi ya dengan salah satu pihak asing ya. Kita tunggu aja kabarnya kira-kira akan seperti apa. Selain menjabat sebagai head of online trading di Ciptadana, ternyata Zabrina Raisa juga sering edukasi ya. Dan edukasi terus tularkan oleh Zabrina Raisa sampai detik ini, benar ya? Betul Pak. Jiwa pendidiknya keren banget. Nah ini keren banget ya. Mungkin saya langsung buka nggak apa-apa ya. Saya mau tanya nih ya terkait dengan pendidikan kamu nih. Ini seru ya, ambil PhD ya. Saya sendiri kebayang seorang ibu gitu. Gimana? Menarik ya. Emang kuliah di mana sekarang nih? Iya, kebetulan sekarang sih aku lagi ngambil PhD itu khususnya di bagian Research and Management ya Pak ya. Research and Management. Nah, jadi sebenarnya ide awal aku tuh mau ngambil PhD karena aku baca berbagai jurnal gitu Pak, bahwa kecerdasan DNA seorang ibu itu akan diturunkan ke anaknya itu melalui kecerdasan itu Pak. Dan aku senang banget Pak, sebenarnya aku ada baca quotes juga dari Dian Sastro Pak, katanya ibaratnya mau jadi apapun Pak, mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi wanita karir, selama kita melakukan hal yang positif, wanita itu harus berpendidikan tinggi karena ya wanita cerdas akan melahirkan anak yang cerdas gitu Pak. Jadi ide awalnya aku ngerasa bahwa ya udah, maksudnya kayak kan kalau pendidikan itu kan nggak ada habisnya Pak, pengetahuan itu kan. Kayaknya kita mau belajar terus Bener ya. gitu kayaknya Pak. semakin kok kayaknya masih kurang. Bener gitu Pak. Kayaknya knowledge tuh butuh selalu diupdate gitu Pak. Bahkan lumayan lucu juga sih Pak. Jadi teman-teman sekitar aku tuh lumayan suka ngeledekin juga. Jadi kayak aku kan ngambil S2 waktu anak aku lahir kedua Pak. Jadi S1 punya anak 1. S2 punya anak 2. gitu. Jadi kebetulan lucu banget Pak. Jadi lumayan waktu itu sempat kayak micu adrenalin. Jadi waktu itu aku sidang tesis aku Pak, 2 hari selanjutnya aku tuh ngelahirin anak aku yang kedua. Gitu. Jadi lumayan wah gila banget lah gitu ya. Sampai sekarang nggak disangka juga sih Pak, bener-bener pas waktu nyelesain kemarin ujian kualifikasi tuh aku baru aja ngelahirin anak aku yang ketiga. Gitu. Jadi itu Selamat sekitar itu sekitar 4 bulan yang lalu Pak. Jadi sekarang ibaratnya nih ada misi aku yang tertunda yang harus aku selesain. Yaitu kuliah. Ya, ini kuliah. Sebenarnya kuliah udah beres, sekarang lagi nyusun disertasi. Itu gitu. yang kadang-kadang Itu wah. karena itu kan harus lumayan sih, masuk Pak. jurnal juga. Bener, komitmen waktunya. Itu Jadi sih kamu lumayan. tidurnya udah begadang-begadang dong ya? Ya lumayan Pak. Oke. Nah ini bicara pendidikan, tapi sebenarnya kan kesibukan pasti banyak ya. Benar.
kamu kerja, kamu udah punya anak 3, kuliah, dan saya yakin juga mungkin masih muter lewat seminar, webinar baik online maupun mungkin offline juga ya. Ini gimana nih? Boleh di-spill ke teman-teman karena luar biasa ya. Kalau saya lihat di Instagram kamu kadang-kadang, wih seru banget sih. Kadang-kadang jalan kamu kemana gitu ya. Silakan. Iya. Mungkin dari cara bagi waktu gitu ya Pak. Nah, mungkin. bagi waktunya. Kalau cara bagi waktu sebenarnya balik lagi skala prioritas itu harus benar ditetapin dari awal gitu Pak. Tetap family is number one ya kan. Karena ya balik lagi aku juga seorang ibu, nggak mungkin kan aku maksudnya aktif di semua tempat, tapi kan harus tahu juga kan Tinggalnya peran di yang mana paling sih penting. kamu? Aku sekarang di Jakarta Utara Pak. Kesini kan lumayan jauh. Lumayan. Macet. Betul. Bawa mobil sendiri juga. Kebetulan pakai driver. Pakai driver. Ya lumayan kerja kan 8 to 5 juga kan Pak, harus standby Iya, juga di sini. standby. Gitu. Terus ya mungkin kalau malam ya selesain peran sebagai ibu juga Pak di rumah, harus ya tahu sendiri lah ya, anak 3 juga nggak Iya. mudah gitu Pak. Terus paling Yang paling malam besar umur berapa? umur 5 tahun. Lagi bandel-bandelnya Lagi kali ya. bandel-bandelnya Pak. Yang kedua umur 2,5 tahun. Wah. Jadi lumayan nih Pak, kayak ibaratnya menguras tenaga, pikiran dan jiwa raga juga Pak. Kuat. Namanya juga Alpha Woman Iya, kan. bener. Gitu. Oke. Jadi ya lumayan lah, harus tetap di itu kan Pak, skala prioritasnya gimana gitu. Sampai ya harus dijalanin juga sih ya. Dan so far kan kayak kemarin aku ngerasa kayak S2 ya udah beres gitu kan. Nah yang sekarang S3 memang benar banget kayak Pak Harajit bilang bahwa nggak gampang juga Pak, nggak semudah S2 gitu. Karena harus nyari novelty, nyari fenomena gap, dan which is itu menurut aku lumayan susah juga baca sebanyak jurnal yang ada gitu kan Pak. 150 jurnal Betul minimal. sekali Pak. Pusing. Pusing banget gitu, dan ya hopefully bisa nanti terselesaikan lah sesuai dengan waktunya gitu. Oke, menarik. Tadi bicara keluarga, kemudian bicara kuliah kamu. Saya mau nanya investasi nih ya. Apa sih menurut kamu investasi itu yang ada dalam benak kamu, dan dahulu ketika awal masuk ke industri ini, atau ada industri investasi yang lain? Karena kan investasi luas ya. Nah, boleh dong di-spill ketika kamu muda tuh kenapa sih mau masuk ke pasar modal gitu? Oke, mungkin aku definisiin investasi Boleh. versi aku dulu ya Pak Boleh. ya. Kayak sekarang aku kerja 8 to 5, which is ini kan my main source income itu dari gaji ya Pak ya. Yeah. Jadi aku mendefinisikan kalau selama ini salary yang aku dapat ini aku bakal alokasiin mungkin sekitar 20-30% itu buat investment. Nah, investment itu aku expect harusnya bisa ibaratnya bekerja. Setiap bulan kamu pasti investasikan 20-30%. Iya, aku sih lumayan disiplin sih Pak. Halo teman-teman, kebayangkan ya kalau mau kita masa depan cerah, contoh 20-30% cadangkan untuk investasi. Keren banget. Terus. Nah, jadi 20-30% aku alokasiin buat investasi, bener-bener kayak lumayan strict lah gitu. Dan aku expect investasi yang aku taruh di instrumen apapun ya Pak, mungkin ya kalau teman-teman nggak terlepas cuma saham aja, ada bonds, ada mutual funds, mungkin ada yang suka properti, atau mungkin ya instrumen lainnya lah, mungkin gold gitu ya Pak, itu bebas lah, tergantung kemampuan ataupun yang nyamannya gimana. Kalau aku so far kan di saham gitu Pak. Ada diversifikasi nggak masuk ke surat utang atau juga ke reksadana, atau sebagian besar full benar-benar di saham? Jujur pribadi ya Pak, aku sih so far di saham. Kok sama sih? Karena aku ngerasa ya hari-hari day to day yang aku hadapin kan saham ya Pak ya. Iya, Jadi iya. ya sesuai kemampuan aku aja gitu kan. Jadi 20-30% aku investasiin. Nah, yang aku selalu berpikir di mindset aku itu, at least investasi aku itu jangan sampai nilainya tuh tergerus dengan inflasi gitu Pak. Dan yang udah pasti harus aku tetapin juga goal investasi itu untuk apa gitu Pak. Karena kan orang mungkin mau dana pendidikan, atau mungkin ibaratnya mau dana pensiun atau apapun itu kan Pak. Sampai akhirnya tercapai, baru ya udah gitu kan. Dan ya paling awal sih aku tetapin itu gitu, dan lumayan strict juga Pak dari sisi financial planning gitu. Nah, kalau Kamu juga benar-benar rencanakan ya, ada financial planning yang Betul. diterapkan juga ya. Betul. Di keluarga juga, suami juga nerapin juga gitu ya? Saya ibaratnya CFO-nya Pak di family. Iya. Jadi setor aja. Iya benar Pak. Jadi ya udahlah, suami jalan bisnis, ya udah CFO-nya aku gitu ibaratnya. Oke, gitu. keren. Nah, bicara awal ketika kamu kenal pasar modal belum kejawab sih. Dulu sih sebenarnya lebih dulu belajarnya kan awalnya soal financial statement analysis Pak. Ya, kamu S1 manajemen keuangan ya? Ke accounting sih Accounting, sebenarnya. accounting. Gitu. Jadi waktu itu ada mata kuliah itu, terus lumayan belajar otodidak juga kan Pak. Kira-kira sebenarnya
apa sih yang maksudnya kayak buat apa fungsinya gitu Pak. Iya, Kita iya. belajar analisis lapangan keuangan. Ternyata kan kita pengen tahu apakah company itu sehat atau enggak dari sisi fundamentalnya. Terus dari situ kita lihat juga galeri investment kan lumayan banyak menjamur juga Pak. Termasuk di Maranatha udah ada? Betul, pada udah saat itu? ada Udah ada ya? gitu. Dan lumayan banyak banget juga nih kayak misalnya anak-anak mahasiswa tuh yang lumayan investasi di sana gitu. Jadi ya aku lumayan kayak deep learning sendiri juga. Wah, kira-kira apa nih saham tuh seperti apa sih bla 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 gitu. Dan sebenarnya kalau jujur aku pertama kali kerja bukan di sekuritas sih Pak. Di apa tuh? Di Bank Indonesia. Oh, di BI. Di BI Kan dulu. bagus, mapan. Kenapa pindah ya ke sekuritas? Jadi dulu aku sempet waktu di Bandung tuh aku internship dulu Pak di Bank Indonesia Bandung. Terus pertama kali ibaratnya fresh grade tuh aku ke Bank Indonesia Jakarta gitu. Diterima di sana? Iya, jadi waktu itu aku di research assistant gitu Pak. Memang background aku kan lebih ke research sebenarnya. Bahkan waktu di sekuritas pun pertama kali job aku di research equity research analyst gitu. Ya cover beberapa sektor lah kan. Mungkin Pak Harji juga tahu ya banking lah, toll road, aviation dan juga beberapa sektor lainnya gitu. Yeah. Jadi ya perjalanan karir kalau dipikir ya memang awalnya tuh backgroundnya lebih ke research gitu Pak. Sampai akhirnya ke fungsi sales, sempat di institutional sales gitu, bantu-bantu juga kan, maksudnya lebih kita waktu itu ada foreign client, belajar banyak juga lah buat karena dulu backgroundnya research, jadi ketemu klien kan lumayan lebih confident kan Pak, Betul, gitu. betul. Sampai sekarang akhirnya dipercayakan lah untuk build online trading platform. Oke, saya dengar kamu sampaikan deep learning ya, sampai kamu udah tahu accounting, terus kamu ambil lagi nih pelatihan analis ya namanya CSA ya. Betul. Pada saat itu FOMO juga atau pengen lebih apa tuh? Pengen punya banyak teman atau wah nih menarik nih. Sampai ngambil itu apa tuh dulu tuh? Oh, Kan udah analis kan pada saat betul, itu ya? udah analis betul. Kalau aku sih hal yang mendasari gini Pak, sama halnya mungkin pertanyaannya kenapa aku ngambil S2, kenapa nggak waktu itu S1 dulu, lanjut aja S2. Tapi kalau Iya. aku kan S1 dulu udah beres, aku kerja, terus baru aku ngambil S2 di Iya. umur aku ke 26-27 gitu Pak. Sama idenya waktu itu aku CSA juga aku mikir aku harus punya experience dulu, sampai aku tahu, aku yakin bahwa this is my passion, baru aku ngambil CSA. Dan aku ngerasa CSA ini lumayan banyak bantu aku juga gitu, jadi kayak aku lebih banyak belajar juga, walaupun aku saat itu posisinya udah jadi analis gitu Iya, kan, iya, ketemu networking yang banyak dan termasuk ketemu Pak Harajit juga. Ibaratnya lumayan blessing juga buat aku kan, ketemu orang banyak dan lain sebagainya. Dan Iya. bermanfaat Pak sampai hari ini. Sampai hari ini ya, luar biasa. Ketertarikan kamu kan tadi sebagai profesional. Ketertarikan kamu sebagai investor itu mulai kapan tuh? Pada saat usia 26 tadi kah, pada saat jadi analis, kok saya cuma nganalisis doang sih, kenapa nggak saya jadi investor? Atau dari zaman kuliah tuh udah kepikiran untuk investasi? Zaman kuliah kayaknya mungkin kisaran umur 19-20 sih Pak. Sebenarnya aku udah terjun jadi investor gitu. Cuman kan balik lagi ya Pak ya, jatuh bangun lah. Investor saham tuh? Investor saham. Masih kuliah? Masih kuliah. Wow. Udah ibaratnya buka account lah, belajar segala macam. Nah, seiringan berjalannya waktu udah jadi analis kan lebih balik lagi deep learning lagi lebih Pak. deep learning Kira-kira lagi apa ya. nih saham yang mungkin dulu pernah beli sesuatu yang mungkin ternyata sempat rugi atau apa, belajar lebih dalam lagi dan sampai hari ini sih Pak. Wow, jadi teman HR ini dapat masukan lagi ya, bagaimana di usia yang masih kuliah ini sudah mulai berinvestasi. Dan saya pikir ini adalah tahap awal untuk kita going ya, maju untuk sukses ya, salah satunya apa? Investasi. Dan ini sudah dilakukan oleh Zabrina Reza. Nah, kemudian perjalanan karir nih, tadi saya cuma dengar dari Bank Indonesia sama Ciptadana, bener cuma dua itu atau sebelumnya ada lagi? Nah, Ada, boleh. Pak. Kira-kira gimana sih milestone-nya atau journey itu sampai kayak Zabrina seperti sekarang ini? Sebenarnya kalau dari company aku nggak banyak pindah sih Pak. Awal Bank Indonesia, selanjutnya ada private securities company, bukan Ciptadana sebelumnya, jadi equity research analyst, baru akhirnya sekarang ke Ciptadana. Dan sebenarnya di Ciptadana sendiri perjalanan udah mau on the way 10 tahun nih Pak. Ibaratnya kalau sekolah udah SD, SMP, sekarang lagi SMA nih Pak, Lagi ibaratnya SMA gitu ya. kan. 10 tahun ya? Hampir 10 tahun gitu. Jadi dari equity research, institutional sales, sampai sekarang Online trading, gitu. headnya sana ya. Online trading gitu. Sekarang kalau lihat nasabahnya udah berapa banyak nih dari online trading sendiri, kan pasti udah pindah nih ya dari yang konvensional ke online. Ya intinya lumayan ribuan lah Pak. Ribuan lah ya. Oke. Nah, ini menarik lagi ya terkait perjalanan tadi pendidikan, kemudian
profesi, kemudian kita bicara juga sebagai investor. Nah, sebagai investor saat ini kan kita pasti punya apa ya, orang yang diidolakan. Nah, kalau di Indonesia orang banyak banget mengidolakan yang namanya Pak Warren Buffett. Kalau enggak Pak Warren Buffett Indonesianya Pak Lo Keng Hong gitu Bener, ya. ya. Nah, kan kamu belajar accounting juga ya, artinya kamu riset juga, kamu investor juga. Sebenarnya ada nggak sih cantelan apakah kamu ingin sebagai pengelola dana seperti di mutual fund besar yang di luar ya, atau menjadi pengelola portofolio pribadi seperti Pak Lo Keng Hong? Atau kamu siapa sih yang diidolakan? Saya mau seperti beliau nih. Gitu. Mungkin kalau yang aku idolain mungkin sosoknya lebih ke wanita nih kali ya. Oh Pak, iya, ya. itu kan tadi laki-laki Tadi ya. laki-laki ya, Pak, Nah ya? ini bicarain kita emang Hari Kartini ya. Hari Kartini juga kan, Jadi Pak, kalau ya? Hari Kartini makanya ada Alpha Woman, dan kami memang sengaja mengundang orang-orang yang saya pandang hebat, luar biasa, memberikan masukan ya, sosialisasi terkait investasi. Nah ini salah satunya Zabrina. Ya oke, saya tadi melihat sosok laki-laki. Figur wanitanya siapa nih? Kalau figur wanita mungkin nggak jauh-jauh Pak, mungkin dari kebetulan pemilik dari Cipta Dana sendiri aja Pak mungkin ya. Siapa namanya? Ibu Catherine Hambali Pak. Ibu Catherine Hambali. Iya, mungkin di usianya saya lihat ya lumayan jadi panutan juga dan sosok yang berpengaruh juga lah buat hidup saya gitu Pak. Dengan ibaratnya satu wanita juga gitu kan, investor juga gitu. Dan ya lumayan itu sih Pak. Nggak sedikit loh di pasar modal. Betul. Ya. Apa nggak banyak maksud saya? Nggak banyak wanita sukses mengelola perusahaan Betul. di industri pasar modal. Betul. Kehitung jari. Benar. Ya. Dan apa yang menjadi, apa di bagian mananya nih sehingga kamu menjadikan idola ya. 10 tahun di sini tentu kan bisa melihat, wah nih ketokohan sebagai leadershipnya, apakah dari ketika memutuskan berinvestasinya juga pas, atau networknya. Nah nih sisi-sisi mana nih yang menjadi daya tarik Zabrina sendiri nih? Yang tadi sebelumnya mungkin Pak Harejit mention bahwa nggak banyak wanita yang berkecimpung di pasar modal Pak. Betul. Bahkan yang seusia aku aja kalau mau, aduh siapa nih misalnya dulu zamannya kita equity research analyst Pak, kebanyakan tuh lebih banyak gendernya pria gitu Pak, cowok gitu. Cewek tuh terbatas sekali gitu, bahkan kalau sales juga aku perhatiin juga nggak lebih banyak dibanding cowok Nggak gitu. lama ya? Benar. Nggak lama. Dan terbatas lah Pak kalau wanita gitu, dan apalagi saya ngelihat sosoknya bahkan mendirikan perusahaan di sekuritas, terus bisa membuat sampai hari ini gitu ya. Saya rasa sih dedikasi dan disiplinnya sangat luar biasa gitu. Iya. Ya lumayan jadi idola juga sih buat saya gitu. Ini dengan 10 tahun kamu bisa melihat perkembangan Cipta Dana sendiri kan. Wah, bukannya turun, bahkan terus mengalami kenaikan yang luar biasa ya. Salut nih dengan kamu, apalagi dengan bos kamu tuh yang luar biasa ya. Semoga beliau juga menjadi panutan banyak wanita juga ya. Tertarik juga sih suatu saat ngundang beliau ngobrol-ngobrol. Boleh Pak. Oke, kalau bicara sekarang tantangan ya. Nah, mungkin bisa kita bedakan tantangan ibu rumah tangga, tadi kamu udah sampaikan. Tantangan ke perkuliahan kamu tuh yang aduh bagi waktunya susah banget ya. Nah, tantangan kamu sebagai investor ya. Seperti apa sih tantangan yang berat di dalam memutuskan investasi? Tantangan seperti apa sih? Karena kan fluktuatif pasar begitu tinggi ya. Kamu juga tipe investor yang seperti apa? Apakah scalping? Apakah trader? Apakah kamu benar-benar investornya? Ini tentu teman HR juga pengen tahu ya. Semoga teman HR juga bisa mengambil nih kira-kira tantangan ini yang harus dihadapi suatu saat berinvestasi seperti ini loh. Silakan. Oke, nah kalau tantangan sih Pak, tadi ya Pak Harejit juga bilang waktu market lagi fluktuatif, apalagi market lagi bearish, berarti kita semakin kita invest atau semakin kita trading gitu Pak ya, malah semakin rugi. Itu kan lumayan juga jadi challenge. Ibaratnya nggak ada satu faktor yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Ibaratnya kita mau nge-beat market juga lumayan ya susah gitu Pak. Lebih baik kita do nothing gitu kan. Nah itu mungkin lumayan jadi challenge. Tapi balik lagi kalau memang mindsetnya investasi jangka panjang, sebenarnya sih nggak perlu worry too much gitu Pak. Karena kalau kita berkaca di pandemi waktu tahun itu, ketika market lagi lumayan turun signifikan, saat itu mungkin orang banyak yang panic selling juga kan Pak. Tapi ada orang yang mungkin
orang yang benar-benar Malah menikmati menikmati dan berselancar menggunakan dengan opportunity ombak yang ini tinggi ya, gitu ya. ya. Mereka kalau yang kebetulan dananya masih cukup ya mereka average down sampai di titik di mana ya udah mereka punya average price dari saham yang dimiliki itu Kamu lumayan. tipe yang mana sih? Trader, investor, atau Kalau aku scalper? sih jujur investor, Pak. Jadi kamu nahan bisa lama dong? Lumayan, Pak. Karena balik lagi dengan waktu aku yang sedemikian rupa sebenarnya Nggak lumayan mungkin agak mantau sulit ya? buat sebenarnya mantau Pak day to day karena kerjaan kan kebetulan hari-hari emang ini kan. Tapi bener-bener sampai yang kayak nggak bisa gerak sama sekali kan kalau scalper juga lumayan harus Waduh, capek nonstop itu. kan Pak. Capek. Itu kayak lumayan agak sulit sih dan ya balik lagi untuk kalau aku sendiri megang prinsip work life study balance Pak. Jadi kalau bener-bener trading abis-abisan juga kayak lumayan agak bukan tipe aku sih, lebih Iya, ke iya, investor. iya. Kalau jatuh bangun ya, kan nggak selamanya market ya. Kita lihat indeks, saya ngikutin indeks tuh dari 700-an itu di tahun 93, kemudian turun sampai 250-an, kemudian sampai sekarang 7.000-an, itu perjalanan panjang. Perjalanan karir kamu 10 tahun di pasar modal atau perjalanan kamu sebagai investor tentu jatuh bangun. Nah, boleh diceritain nih di tahun berapa tuh yang kayaknya astagfirullah kok saya ruginya dalam banget ya, dan akhirnya tadi deep learning tadi yang menjadikan kamu bangkit lagi dan akhirnya kamu bisa menemukan satu pola sendiri bagaimana berinvestasi yang baik dan benar. Mungkin ini juga penting juga untuk teman HR. Ya, jadi nanya tahun kapan gitu ya Pak Ya, ya? tahun berapa, Tahun kapan? dan boleh juga bicara sektornya, jatuhnya seperti apa, atau boleh juga di-spill keuntungan kamu tertinggi itu di saham apa misalnya mau gitu ya, dan kira-kira sampai berapa gitu. Dan kok pada saat itu kamu berani tahan sampai sekian padahal harusnya kan potensi return udah bisa kamu nikmati, kamu bisa nahan begitu lama. Boleh. Oke, mungkin kalau dari jatuh bangun, balik lagi aku percaya sebenarnya semua orang yang investasi di instrumen apapun, termasuk saham, pernah ngerasain rugi sih Pak, harusnya ya. Gitu kayak nggak pasti. mungkin harus dari 10, Saya aja banyak yang merah sekarang. betul, nggak mungkin menang terus lah ibaratnya Iya. gitu ya Pak ya. Karena balik lagi kan ya market fluktuatif sekali Iya, gitu Pak. betul, Nah betul. waktu pandemi juga aku ngerasain bukan wah pasti cuan terus, ngerasain yang namanya rugi gila banget gitu Pak. Cuman balik lagi, aku mulai refleksi sama mulai analisa lebih dalam saham-saham mana yang memang aku bisa tetap pertahanin keep karena memang nanti ketika V-shape ibaratnya marketnya Yeah. balik lagi rebound itu masih tetap bisa aku tahan lama. Tapi ada juga saham yang memang ternyata story-nya berubah, fundamentalnya berubah. Wah itu sih harus disiplin juga sih Pak. Kalau Yeah. emang cut loss ya harus cut loss apapun itu gitu. Apalagi perjalanan saya tuh di 30 tahun di pasar modal ya. Ketika satu emiten berubah baju, industri segala Betul. macam, itu nggak mudah ya. Benar. Ada yang memang begitu berubah naiknya drastis atau sebaliknya malah nggak bangkit-bangkit. Benar. Tadi boleh dong di-spill keuntungan tertinggi. Nah ini pengen tahu nih ya, rekan HR, keuntungan tertinggi di tahun berapa, nahan berapa lama, jumlahnya berapa sih kalau mau di-spill? Nggak, boleh secara persentase aja misalnya. Ya mungkin balik lagi waktu itu aku sebenarnya lumayan agak menikmati lah ya Pak ya, menikmati keuntungan tuh waktu lagi zamannya komoditi tuh Pak. Oh komoditi, Ya. jadi PTBA, United Tractor, Ya, Astra Agro Lestari, Harum, Adaro, gitu. wow. Dan sempat kemarin sebenarnya waktu after pandemi juga mereka juga lumayan menang juga Pak, maksudnya dalam arti lumayan agak naik dibandingkan kondisi pasar gitu kan, itu lumayan gitu. Dan balik lagi sih kalau aku kuat buat nahan satu saham sampai lama durasi itu ketika aku tahu fundamentalnya dan aku confident gitu Pak. Jadi memang ada ibaratnya penelitian aku sendiri lah Pak Iya. gitu kan. Berapa lama paling lama tuh nahan? Sebenarnya paling lama bisa 3 tahun sampai 5 tahun sih Pak, apalagi kalau kayak big banks gitu. Jadi cuman ya udah kita nikmatin dividennya aja, tapi tanpa perlu buat realize semua apa yang kita udah investasikan. Tapi kalau misalnya untuk misalnya contoh saham IPO, dan IPO tersebut memang anak usaha dari induk usahanya memang kita percaya udah bagus gitu Pak. Misalnya Ya, kayak mungkin- Indofood gitu ya, ya, mungkin kita ICBP-nya bisa lama lebih tinggi ya. gitu, atau ya balik lagi misalnya kayak Adaro dulu punya Waduh. IPO-nya ADMR, kita tahu Adaro-nya juga saat itu kan memang bagus gitu Pak Sekarang dari lagi sektornya. bagus. Betul sekali gitu, dan salah satunya mungkin ADMR gitu Pak. Ya, Yang lain turun malah dia naik nih. betul, aduh. dan itu lumayan fenomena juga kan Pak gitu. Betul, Jadi ya betul. itu sih maksud. Berikutnya nih apa ya? Tentu perjalanan karir kamu, keluarga kamu, kemudian profesi kamu sendiri ya. Next mau ngapain lagi sih ya? Kan ini anak 3 mau nambah lagi.
Untungnya nggak ada S4. Kalau ada S4 mungkin jadi anak keempat, Pak. Untungnya cuma Cukup sampai 3 S3, ya. Pak. Ya, Jadi cukup 3 sih. anak, kemudian karir tentu ya. Kemudian apakah juga mau bergerak yang tadinya hanya di saham, kayaknya saham lagi melandai, masih begini aja, saya harus pindah ke properti atau apa. Nah mungkin ada dream-dream apa yang dimiliki yang mungkin masih ingin digali lagi nih di masa-masa yang akan datang. Mungkin kalau dari wishlist, sebenarnya kan kalau aku boleh sharing sedikit, Pak, Yeah. aku sebenarnya ketika aku umur di 19-20 tuh aku udah bikin wishlist jangka panjang, Wah Pak. menarik nih. 10 sampai 15 tahun. Gitu, Kamu Pak. udah buat di Udah usia itu bikin. ya? Jadi aku bahkan udah tahu misalnya, Berapa persen yang udah tercapai nih? nah, udah tercapai sebenarnya hampir most likely 80% udah, Wah. Pak. Gitu. Tapi ya balik lagi, sebenarnya ada penelitian juga, Pak, aku baca dari Harvard Business School, Pak. Ya. Banyak rata-rata 92% itu kadang gagal buat merealisasikan resolusi yang udah dia bikin. Sisanya 8% kebanyakan sukses gitu, Pak. Tapi balik lagi aku lihat kalau misalnya aku tarik mundur waktu saat aku umur usia 20 tahun sampai sekarang, aku pelajarin kayaknya mungkin karena lebih disiplin dan juga tahu goals-nya jelas, Pak. Jadi let's say misalnya di umur 30 aku tuh pengen orang lain melihat aku tuh sebagai apa gitu, Pak. Berarti di umur 20 sampai 30 aku harus ngejalanin hal-hal yang mungkin bisa mensupport aku untuk bisa menjadi orang tersebut di usia 30. Contohnya aku ngambil CSA gitu, Pak. Mungkin itu bisa jadi hal yang mendukung aku juga sampai karir aku saat ini misalkan. Atau S3 aku juga. Dan Iya, aku iya. percaya banyak orang yang tanya ngapain sih persulit diri sendiri, Pak. Aku lumayan dibilang lumayan mempersulit diri sendiri sih, Pak. Kata sebagian orang. Sebagian orang. Gara-gara ngambil tadi S3. Betul, karena udah anak 3, Pas S3. S3 juga, kerja juga. Apa sih yang lu cari gitu ibaratnya gitu kan, Pak. Iya. Tapi balik lagi aku selalu bilang kayak aku bukan aku yakin, dalam arti S3 ini memang tidak menjamin aku buat hidup lebih baik. Tapi at least bisa meminimize hidup aku yang tidak lebih baik, Pak. Dalam arti ya, so far selama niat aku baik harusnya semoga bisa lancar gitu, Pak. Wow, ini saya tertarik tadi ya 80% di usia 19-20 tahun sudah bisa apa ya, udah mencatat mimpi 15-10 tahun gitu ya. Dan akhirnya 80% tercapai. Wah, luar biasa. Boleh dong diberikan tipsnya kepada teman HR, paling enggak apa yang harus dilakukan di usia, terutama teman HR ada juga yang milenial ataupun Gen Z ya, terkait dengan goal kamu tadi ya, nggak tahu goal yang anak 3 atau S3, boleh disampaikan karena ini juga penting supaya mereka tuh punya dream juga yang akhirnya bisa dicapai. Paling nggak 80% sama kayak kamu atau bahkan lebih. Karena tadi banyak pertimbangan ya, kenapa banyak orang gagal, tapi juga ada orang yang bisa sukses nih atas goal-goal yang diimpikan di usia-usia muda itu. Boleh silakan di-sharing. Yang pertama sih tetap harus itu, Pak. Maksudnya goalnya tuh memang benar harus jelas. Jadi kadang kita suka bikin goal sebenarnya, tapi kita sebenarnya nggak confident buat ngejalanin itu. Misalnya kita pengen do more exercise, tapi pada kenyataannya tuh nggak dilakuin juga, Pak. Sebenarnya kayak pengen selalu sih aku bikin Badan langsing, pengen gitu badan langsing, ya. terus Nge-gym nggak pernah. tapi nge-gym nggak pernah gitu, Pak. Actionnya kadang nggak sejalan sama apa yang udah kita tulis gitu kan, Pak. Nah jadi lebih baik tetapin goalsnya benar-benar harus jelas sih, Pak, jelas gitu di umur 30, 35 tuh mau gimana. Yeah, Kayak aku yeah. ibaratnya bikin versi 30 under 30 aku, oke, S2 aku beres. 35 under 35, oke, call me Dr. Sabrina Raisa. Sebentar lagi. Ya, semoga gitu ya, Pak ya. Terus ya balik lagi tuh siap punya anak 3. Sebenarnya nggak entah masuk wishlist atau enggak, tapi ya gitu sih, Pak. Iya, Terus iya, dan iya. mungkin tetap mau edukasi juga. Dan teman-teman mungkin yang masih muda, milenial Gen Z, ya harus itu sih, Pak. Saya yakin juga buat perempuan-perempuan Indonesia, apalagi nanti mau menjelang Hari Kartini ya, Pak, bahwa kita lihat dengan peningkatan jumlah investor wanita juga sekarang udah lumayan banyak, Pak. Jadi nggak mesti harus cowok doang ya jadi investor di saham gitu. Tapi bahkan wanita-wanita ini juga udah banyak yang benar-benar ibaratnya literasi keuangan tuh udah sampai ke mereka gitu. Mau ibu rumah tangga, mau apapun itu. Jadi ya harus tetap dijalanin, Pak, asal ibaratnya sesuai passion dan memang kita suka gitu sih, Pak. Oke, ini mungkin yang terakhir. Habis gelap terbitlah terang. Itu kan moto dari Raden Ajeng Kartini. Sementara wanita sekarang, saya nggak tahu ya, kira-kira menurut kamu, seberapa penting karir dan pendidikan menunjang diri kita sendiri dan keluarga kita? Menurut aku penting banget sih, Pak. Penting banget. Penting banget. Kan udah ada suami nanti. Ya
Oh, suami kan sebagai central bank nih Pak ya. Kalau Oh, kita iya. kolaps, ibaratnya dia bisa support kita Pak. Tapi dari diri sendiri, ibaratnya penting sih Pak, wanita mandiri secara finansial. Karena kita nggak akan pernah tahu Pak, di kemudian hari akan terjadi seperti apa. Jadi ya ibaratnya ini jadi bekal kita juga sih Pak buat diri sendiri gitu ya. Bukan bilang harus financial freedom atau apapun itu. Tapi at least kita bisa mandiri sih Pak. Menurut saya sih penting sekali sih. Gitu. Oh, luar biasa. Ini sangat luar biasa ya teman HR. Tamu pertama kita, Zabrina Resa, sudah menyampaikan banyak hal. Yang pertama, bagaimana dirinya sudah mencatat goal-goalnya sejak usia 18, 19 tahun sampai 20 tahun. Usia itu dia sudah mencatat. Dia ingin memiliki mimpi. Dan 80% tercapai. Ini luar biasa. Yang kedua, yang saya tangkap juga deep learning-nya. Jadi ternyata walaupun wanita, ini juga haus akan tuntutan ilmu, akan tuntutan karirnya, dan ini dicapai dengan saat ini sudah menjadi head untuk online trading dan juga sudah hampir menuntaskan pendidikan S3. Ini pencapaian yang saya pikir luar biasa di usia yang masih muda ya, muda banget lah pokoknya deh ya. Dan juga yang tak kalah penting tadi adalah terkait dengan investasinya ya. Ternyata untuk investasi ada scalping, ada trader, ternyata dia atau Zabrina Resa memilih untuk menjadi investor. Tadi disampaikan ada mencapai untuk hold 3 sampai 5 tahun. Nah, artinya untuk sukses tidak harus trading harian ya, capek ya, itu saya pikir mungkin kalau kita sebagai trader oke, atau kita sebagai scalper, tapi di tengah waktu ya yang saya pikir untuk disampaikan seperti itu memang ada tujuan orang, tapi balik lagi kalau kita bicara teori ya, teori investasi, bahwa investasi adalah terutama di saham adalah untuk jangka panjang, bukan jangka pendek, dan itu juga sudah diterapkan. Jadi tadi juga masukan bahwa pendidikan, karir, profesi itu menjadi penting bagi seorang wanita, dan dinyatakan juga disampaikan bahwa kemandirian ya, kemandirian atas karir, kemandirian atas ekonomi, kemandirian atas pendapatan ya. Saya pikir ini juga satu hal yang patut juga diikuti oleh teman HR, khususnya di Hari Kartini, terhadap teman-teman atau teman HR yang tentu adalah perempuan. Sekali lagi terima kasih sudah menonton YouTube channel ini, dan terima kasih kepada tamu pertama kita hari ini adalah Zabrina Resa. Sukses selalu untuk Zabrina. Thank you Pak Harji. Salam untuk suami, salam untuk anak-anak yang mungil-mungil yang pasti lagi seru-serunya ya. Thank you Pak. Aduh, luar biasa. Dan jangan kemana-mana teman HR, tunggu saja Alpha Woman yang ada di industri pasar modal ini kira-kira siapa. Langsung saja kita datangi untuk Alpha Woman berikutnya. Semuanya seru. Wah. Karena ini begitu saya masuk ke sini kan saya, padahal kan kita tahu sendiri ya Pak, di pasar itu trading nggak bisa dipaksain. Kalau kondisi lagi jelek, nasabah saya berhenti, terus mereka kapok nggak balik lagi, hilang semua kan Pak. Iya. Nah itu dilema saya sih sebetulnya. Dia nggak mau Pak. Udah Vivi, jangan kasih tahu saya, jadi saya Cici jadi kirim riset balik tujuannya biar kasih tahu kan Ci, ini bagus. Ada sales saya bilang ini updatein. Dia bilang, Vi, Cici mah jangan sering diupdate, pusing gimana Cici aja mau beli mah. ngobrol aja dah. Ada yang gitu. Kadang-kadang ada yang begitu juga Pak. Masih